Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Agustina dengan NIM 22075017. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurangnya komunikasi dalam keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga merupakan satu lingkup lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap individu. Keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi dalam lingkup rumah tangga yang saling berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Biasanya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Apa-apa saja fungsi keluarga? Keluarga memiliki 8 fungsi, yaitu yang pertama fungsi agama, kedua fungsi sosial budaya, ketiga fungsi cinta dan kasih sayang, keempat fungsi perlindungan, kelima fungsi reproduksi, keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan, ketujuh fungsi ekonomi, dan kedelapan fungsi lingkungan. Ada beberapa masalah yang bisa terjadi dalam keluarga. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dalam keluarga adalah kurangnya komunikasi antar keluarga. Komunikasi merupakan satu hal penting yang bisa mendekatkan hubungan keluarga. Menjaga komunikasi dalam keluarga termasuk ke dalam fungsi cinta dan kasih sayang keluarga. Apa penyebab terjadinya kurangnya komunikasi dalam keluarga? Yang pertama, kurangnya waktu bersama. Biasanya kurangnya waktu bersama disebabkan oleh orang tua yang terlalu sibuk bekerja, sehingga seorang anak merasa sendirian dan memilih untuk tidak mengganggu orang tuanya yang sedang sibuk bekerja. Hal ini juga bisa disebabkan oleh seorang anak yang lebih sering menghabiskan waktunya di luar bersama dengan teman-teman. Yang kedua adalah orang tua yang tidak ingin mendengarkan pendapat anaknya. Orang tua yang tidak ingin mendengarkan pendapat anaknya dapat membuat seorang anak menjadi enggan untuk menceritakan masalahnya, dan akhirnya ia pun lebih memilih untuk memendam sendiri masalahnya ataupun ia lebih memilih untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. Menurut psikolog klinis, Dr. Melanie Granberg, komunikasi satu arah di mana orang tua lebih banyak mendikte, menceramahi, dan melarang tanpa mau mendengarkan anak, hanya akan membuat anak menjadi tertutup dan enggan berbagi cerita. Yang ketiga, tidak memberikan solusi. Terkadang ada orang tua yang ingin mendengarkan cerita anaknya, tapi tidak pernah memberikan solusi terhadap masalah yang diceritakan oleh anaknya. Hal ini juga bisa menyebabkan rasa malas seorang anak untuk bercerita kepada orang tuanya, karena ia merasa sia-sia bercerita tanpa mendapatkan solusi apapun. Yang keempat adalah memaksa untuk terus didengarkan. Banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk terus mendengarkan perintahnya tanpa mau mendengarkan anaknya sendiri. Apa sih akibat dari kurangnya komunikasi dalam keluarga? Yang pertama, anak menjadi lebih nyaman ketika bersama orang lain. Ketika seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya, maka ia akan mencari perhatian dari orang lain, seperti lebih sering berkumpul dengan temannya dibanding dengan keluarganya sendiri. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kehangatan dalam keluarga. Mengingat keluarga yang seharusnya jadi tempat ia bersandar dan ternyaman untuk pulang, justru terasa dingin di hidupnya. Malah, ia justru menemukan kehangatan dari orang lain yang justru lebih seperti keluarganya sendiri. Yang kedua, merasa asing dengan keluarganya sendiri. Ketika seorang anak tidak menemukan kenyamanan yang diinginkannya dari keluarganya, maka ia akan merasa sedih, merasa sendirian, seperti tidak punya sandaran dalam hidupnya. Sehingga itu akan membuat anak tersebut cenderung merasa asing, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Yang ketiga, anak akan menjadi depresi dan tertekan. Keluarga seharusnya menjadi tempat di mana seorang anak bisa mengadu ataupun menceritakan apa yang sedang ia rasakan. Tapi jika kurangnya komunikasi dalam keluarga tersebut, itu akan membuat seorang anak itu menjadi depresi dan tertekan. Karena ia tidak mempunyai tempat untuk ia menceritakan semua yang sedang ia rasakan, sehingga dia akan memendam semua yang ia rasakan. Ini secara perlahan dapat merusak mental seorang anak karena ia terus memendam semuanya sendirian tanpa ada yang mendengarkan keluh dan kesahnya. Yang keempat, anak akan menjadi kurang perhatian terhadap orang tuanya. Dengan kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, itu akan menyebabkan seorang anak berpikiran bahwa orang tuanya tidak peduli kepadanya, sehingga ia pun berbuat demikian kepada orang tuanya. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran antara orang tua dan anak. Yang kelima, tidak ada rasa saling percaya. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak dapat menyebabkan kurangnya rasa saling percaya, sehingga seorang anak akan lebih sering menyembunyikan masalahnya dibanding dengan menceritakannya kepada orang tuanya. Itu terjadi karena kurangnya rasa percaya seorang anak pada orang tuanya. Apa sih solusi yang bisa dilakukan agar terjalinnya komunikasi yang baik dalam keluarga? Yang pertama adalah meluangkan waktu.
Meluangkan waktu untuk bersama anak merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan. Meluangkan waktu yang dimaksud seperti makan bersama, saling mendengarkan cerita, menanyakan kabar anak di setiap harinya. Dengan cara tersebut dapat membuat seorang anak lebih terbuka kepada orang tuanya. Yang kedua, selalu mendengarkan pendapat anak. Selalu mendengarkan pendapat anak agar ia pun merasa senang ketika bercerita dengan orang tuanya. Yang ketiga, selalu memberikan solusi. Selalu memberikan solusi pada setiap masalah yang diceritakannya. Hal ini dapat membuat seorang anak tidak enggan lagi bercerita kepada orang tuanya. Sekian yang dapat saya presentasikan dari materi kurangnya komunikasi dalam keluarga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.